Kong Hao dan yang lainnya memiliki pendapat yang berbeda. Tetapi Bai Xuan menggosok dagunya yang merah jambu dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Berkata, hal-hal menarik benar-benar terjadi. Baru saja, Tuan Muda dan kami bertemu dengan seorang pria bandel yang memproklamirkan diri. Yang murah hati, Anda hanya membeli apapun yang Anda suka. Begitu komentar ini keluar, Wang He juga berulang kali berkata, ya, itu tidak sopan. Itu benar-benar namanya berbicara sendiri, kaya dan tidak patuh. Kong Hao tidak bisa menahan cemberut sambil berkata, seseorang benar-benar memanggil nama ini? Tuan Muda, apa kamu benar-benar tidak tahu? Yan Zhen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Itu pasti nama palsu. Tapi pria itu menembak dengan sangat murah hati. Saya ingin tahu di mana reputasi terkenal sekte abadi. Sementara semua orang menyesali kemurahan hati seorang pemuda yang bandel. Mereka tidak menyadari bahwa Qin Yichen sedikit berkedut, tampaknya berjuang untuk tertawa. Kesesatan itu jauh di langit dan dekat dengan mata kita. Namun, Yan Zhen tidak akan pernah mengira bahwa ini hanyalah tabrakan antara Yi Rong dan dia selama pengadaan pihak, Qin Yi. Jika mereka melihat keseluruhan prosesnya, mereka mungkin akan terkejut. Setelah itu, Qin Yichen dan yang lainnya membeli beberapa harta di Xianxi. Melihat hari sudah malam, mereka baru saja pulang ke rumah masing-masing. Perlu disebutkan bahwa setelah Luo Ronghao pergi, dia merasa sedikit marah dan ingin membeli harta karun di kios lain untuk menemukan wajahnya. Namun, Luo Ronghao, yang telah lama berbelanja, menjadi semakin tertekan. Dia tidak mengerti mengapa banyak harta harus dibeli begitu cepat. Setelah kembali ke aula besar keluarga Yan, Yan Zhen pertama-tama membawa Qin Yichen untuk menyapa Yan Taiyi. Dan setelah beberapa salam, dia berkata, dalam beberapa hari terakhir, Anda dapat bergerak bebas. Selama Anda tidak melakukannya, pergi ke area terlarang di Sekte Oke. Ayo bawa Zener untuk membawamu ke pavilion Tiambao dalam 3 hari. Qin Yichen memimpin, tetapi yang pertama tidak berminat untuk mengagumi pemandangan Sekte Abadi Teana. Setelah beberapa pembelian besar, banyak hal menunggunya untuk dicicipi dengan hati-hati. Hal yang sama berlaku untuk Wang Yan dan yang lainnya. Kuido dekat dan tidak mau membuang waktu. Setelah saling memandang, bahkan 10 orang berkata bahwa mereka akan mundur dan berlari, persiapan di menit-menit terakhir. Dalam hal ini, Yan Zhen secara alami tidak memiliki pendapat, dan membawa Qin Yichen dan yang lainnya di sepanjang jalan, dan datang ke ruang kultivasi garis keturunan Yan. Setelah melihat 10 orang memasuki ruang belakang, Yan Zhen tidak lupa memberitahu Qin Yichen, Qin Pillmaster, saya tahu bahwa dengan bakat bawaan Anda, Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas adalah cara yang baik untuk pergi. Tetapi sekarang pertempuran sudah dekat. 10 juta jangan biarkan bibit membantu. Dalam hal ini, Qin Yichen tersenyum dengan mengangguk. Tapi maaf, hormat dan guntur. Dia telah diajarkan pada upacara akbar Sekte Abadi Shen Xiao, dan bahkan menyempurnakan gumpalan untuk digunakan sendiri. Ledakan, gerbang batu lebar di ruang dekat perlahan tertutup. Dan setelah lampu pompa Yan Zhen tertutup, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya dan menggerakkan lengan dan tulangnya. Andai saja ruang rahasia ini membuat time freeze 10 atau 8 tahun. Dengan harta yang dibelinya hari ini, jika ada cukup waktu, Qin Yichen yakin. Setelah keluar dari bea cukai, bukan tidak mungkin bermain melawan Tuan Lige dan yang lainnya. Namun sayangnya, time freeze tidak realistis. Hong Lian melihat 4 orang tanpa itu, tetapi juga mengapung dengan kaki giok telanjang. Jangan bicara omong kosong. Luangkan waktu untuk menyelesaikan hal-hal penting terlebih dahulu. Qin Yichen menundukkan kepalanya, tetapi kemudian memikirkan sesuatu. Jian Mei sedikit mengernyit. Senior, apakah ruang rahasia ini dapat diandalkan? Anda tahu, ini adalah pembangkit tenaga listrik sebagai awan, dan ada banyak sekte keabadian emas, dan Qin Yichen harus berhati-hati. Hong Lian mendengar ini, tapi Tan Lip sedikit menyeringai. Tenang, kamu ingin menjaga Dewa Emas bermarga Yan. Tapi apakah keluarga Yan membangun ruang rahasia tanpa mempertimbangkan saingan dari sekte yang sama? Selain itu, siapa yang akan voyeuristik tentang kultivasi Pillmaster? Qin Yichen merasa lega. Namun, meski mulut Hong Lian tidak peduli, dia sebenarnya sangat berhati-hati. Segera, lengan batu giok terangkat dan riak dangkal diintegrasikan ke dalam dinding batu ruang rahasia. Yah, penghalang senior ini tidak bisa menghentikan Golden Immortal dari penetrasi paksa. Tapi begitu seseorang mengintip, akan ada peringatan. Setelah melihat persiapannya, Qin Yichen duduk bersila, menatap dengan antisipasi di matanya. Senior, apakah Anda ingin menempa ulang senapan perang api terlebih dahulu? Atau menggabungkan teknik abadi kultivasi Gandawu Ilahi? Hong Lian berpikir sejenak dan berpikir. Akhirnya gabungkan teknik abadi. Dan senior ini juga ingin melihat bagaimana memaksakan teknik abadi dari kultivasi ganda yang luar biasa ini. Saat ini, Qin Yichen tidak ragu-ragu, mengeluarkan giok, membelai pola giok berongga misterius. Dan melihat ke atas, hanya menanamkan kekuatan roh dan kekuatan abadi saya pada saat yang sama. Melihat kepala teratai merah, Qin Yichen juga menatap bintang itu. Untuk kultivasi ganda ajaib ini,
Bahkan batu giok yang dapat mencapai tingkat teknik abadi, juga sangat dihargai. Lagi pula, sikap Sekte Abadi Teana tidak diketahui, dan bahkan Qin Yichen berpikir bahwa hasil terbaik dari perjalanan ini tidak lebih dari Sekte Abadi Teana untuk membantunya memperbaiki namanya. Namun, beberapa musuh perlu dilaporkan dengan tangannya sendiri. Penindasan Sekte Abadi terhadapnya, tidak hanya membalikkan hitam dan putih, tetapi juga membiarkan domain bintang naik turun, membunuhnya. Tapi jangan kecewakan aku, segera. Qin Yichen menarik jari-jarinya dengan tangannya. Kedua nafas itu berbeda. Tetapi keduanya adalah kekuatan yang sangat melonjak yang muncul. Jari kanan atas adalah kekuatan abadi yang terlihat seperti matahari yang terik. Dan kekuatan roh di jari kiri bukan lagi kekuatan suci spiritual yang ditampilkan pada Kuidou, tetapi martabat spiritual. Bang! 4 jari menunjuk ke guci batu giok secara bersamaan. Qin Yichen melihatnya saat dia menyentuhnya. Guci giok di depannya dan seluruh pola giok memancarkan 2 lampu yang sangat berbeda. Namun, 2 pancaran ini, di tangan tuan muda yang dijual ke Qin Yichen, memiliki penolakan yang sangat kuat. Namun, di tangan Qin Yichen, secara bertahap menyebar pada pola batu giok, perlahan meleleh ke tengah. Namun, karena pola batu giok bersinar lebih terang, Qin Yichen merasa bahwa kekuatan abadi dan kekuatan rohnya juga sangat cepat. Tidak hanya itu, sepertinya ada 2 untaian misteri yang menyatu satu sama lain di dalam batu giok. Energi tak terlihat namun misterius itu membuat Qin Yichen merasa seolah-olah berada di depan. Melihat ini dalam metode penjaga samping, wajah cantik itu juga tampak bermartabat. Berdirilah, teknik abadi ini bukan sedikit kekuatan abadi dan kekuatan roh. Mata Qin Yichen menyilaukan, dan dia bisa merasakan bahwa 2 helai misteri di batu giok memiliki ujian besar pada kekuatan abadi dan kekuatan rohnya saat dia terus bergabung. Jika kesatuan manusia dan dewa tidak tercapai, maka kekuatan roh pada pola batu giok tidak akan mampu menjaga keseimbangan. Demikian pula, jika kekuatan abadi buruk, akan sulit untuk menyentuh batu giok ini. Di ruangan yang padat, lampu berkedip terus-menerus. Seiring berjalannya waktu, kedua misteri itu berangsur-angsur menjadi satu, dan bagaimanapun juga, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan melayang di depan Qin Yichen. Di depan saya, Ambilight perlahan melayang, dan karakter misterius secara bertahap terungkap, sehingga Qin Yichen mendongak, dan di mata bintang-bintang, tiba-tiba bersukacita.